hadir dari pihak madrasah. Dan alhamdulillah Pak Dirjen ada 414 madrasah yang insya Allah akan submit terkait dengan PMPJT ini. Dan tentu kita sangat senang karena memang ini program sangat penting karena JT ini adalah merupakan instrumen untuk memperbaiki governance tata kelola kita dalam pelayanan publik. Dan oleh karena itu pada hari ini kami laporkan Pak Dirjen ada 25 PTKIN dan 414 madrasah yang akan segera submit PMPJI untuk kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim internal dari Pendi sebagai tahap awal. Kemudian selanjutnya ada dari SPI ya, dari Itjen. Kemudian selanjutnya tahap ketiga ya tentu dari tim penilai nasional dari PAN-RB. Dan itu akhir dari penilaian. Dan alhamdulillah seperti kita tahu bahwa upaya-upaya kita di Pendis itu sudah mulai menghasilkan lembaga-lembaga yang bagus, kemudian mereka WBK, diantaranya misalkan UIN Banjarmasin tahun 2017, kemudian YN Salatiga tahun 2020, kemudian Man Insan Cendikia Serpong tahun 2021, Man 2 Kudus tahun 2022, dan Man Karangasem tahun 2022. Dan kami berkomitmen, Pak Dirjen, kalau ada lembaga yang kemudian mampu mewujudkan WBK, WBBM, itu insya Allah akan ada reward lah, ada tambahan anggaran walaupun mungkin tidak besar, tapi insya Allah kami akan memberikan perhatian secara khusus pada lembaga yang serius, karena ini merupakan bukti dari kekompakan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tersebut untuk mencapai tata kelola yang baik. Dan untuk itu dalam kesempatan ini sebagai awal dari upaya kita melakukan penilaian PMPZI tahun 2022, mohon perkenan Pak Dirjen untuk memberikan arahan kepada peserta. Dan alhamdulillah hadir di Zoom itu 401 orang. Jadi banyak sekali Pak Dirjen. Jadi mohon Pak Dirjen untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ses atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan simak bersama arahan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, disilakan. Kami persilakan Prof. Prof. Masih ter-unmute sepertinya ya, apa, speakernya Prof. Atau kekunci sama host, coba cek. Jangan sampai kekunci sama hostnya. Baik, Prof. Baik. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama sahabat saya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pak Dr. Rahmat Mulyana Sabdi, para rektor, ketua di lingkungan PT KIN yang pada hari ini tercatat 25 ketua rektor PT KIN yang hadir bersama kita, para wakil rektor, para wakil ketua, kepala biro maupun kepala bagian, dekan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, kepala madrasah, dan yang kita muliakan bersama, tim pembangunan zona integritas pada perguruan tinggi keagamaan Islam dan madrasah. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi bermuajahah, walaupun melalui media daring, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahmi kita bersama.
untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bagi warga bangsa melalui hikmah kita di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita menyadari bersama bahwa indikator keberhasilan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik dan segala aktivitas di dalam rangka pembangunan zona integritas harus berangkat dari semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Zona integritas juga jangan sekedar dimaknai atas pemenuhan berbagai data dukung atau evidence yang sifatnya hanya formalistik. Kita berharap bahwa setiap langkah kita itu bertujuan untuk memberikan layanan terbaik melalui good governance atau penata kelolaan yang baik, dan kita memahami bahwa evidence pada dasarnya adalah sesuatu hal yang memang kita lakukan berdasarkan sesuatu hal yang nyata yang kita lakukan di perguruan tinggi kita maupun di madrasah kita. Kita memahami bersama bahwa kaidah yang berlaku dalam zona integritas adalah tata kelola instansi pemerintah yang tidak dapat dikatakan baik kecuali ada bukti evidence tentang tata kelola memang dilakukan dengan baik. Maka saya ingin mengingatkan pada kita semua, do you right, write what you do. Lakukanlah apa yang Anda tulis dan tulislah apa yang Anda lakukan. Bentuk-bentuk evidence menjadi bagian penting dari sebuah penata kelolaan tata kelola dari lembaga pendidikan kita. Dan saya berharap setiap evidence ini tercatat, terkelola dengan baik dan diarsipkan dengan baik. Dalam pembangunan zona integritas, kita di semua itu memang dituntut untuk menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tata kelola kita sudah baik. Dan saya merasa bahwa pada beberapa momentum yang lalu ada beberapa institusi yang sudah melakukan tata kelola dengan baik, tetapi tidak memiliki evidence yang kuat. Maka pada forum yang hormat ini, izinkan saya untuk mengingatkan kita bersama bahwa mari kita bangun sistem pengarsipan yang baik, karena dengan dokumenlah kita bisa menunjukkan sesuatu, bahwa kita menginginkan setiap perubahan itu tercatat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola dan ikhtiar kita. Dan saya kira hal yang perlu menjadi catatan kita bersama, di samping kita tengah membangun sebuah zona integritas buat lembaga pendidikan Islam, baik di PTKIN maupun di madrasah, di penghujung tahun 2022, Kementerian Agama memperoleh beberapa penghargaan yang tentu saja relevan dengan pembangunan zona integritas ini. Yang pertama adalah Best Starter pada survei indeks berakhlak dengan kategori harmoni dengan predikat yang sehat, bahwa institusi kita dipandang oleh Kemenpan RB itu adalah institusi yang sehat di dalam membangun sebuah harmoni. Dan kemudian hal yang kalah penting adalah kita juga memperoleh penghargaan pada Hari Korupsi Dunia pada tahun 2022 yang dilakukan oleh KPK, di mana kita memperoleh juara 2 booth terfavorit. Dan kemudian kita pun memperoleh 3 anugerah dari Tempo Ministry Award, yaitu pada pengelolaan komunikasi terbaik, pengelolaan website terbaik, dan pengelolaan media massa yang terbaik. Jadi 3 hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama adalah sebuah institusi yang sudah menunjukkan transparansi informasi pada publik. Dan kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting dalam tata kelola kepegawaian, kita memperoleh nilai baik dan 2 tahun berturut-turut dari KASN, di mana penerapan sistem merit di Kementerian Agama telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita memperoleh nilai yang sangat baik, nanti pengangkatan dari setiap pejabat eselon 2 itu tidak perlu dilakukan melalui shelter atau seleksi terbuka, tetapi bisa mengambil insan-insan yang memiliki talenta terbaik dari Kementerian Agama sendiri. Kemudian yang tak kalah penting menjadi catatan kita bersama adalah prestasi Kementerian Agama pada anugerah pelayanan publik dan reformasi birokrasi, di mana Menteri Agama ditetapkan, dipilih sebagai pembina pelayanan publik yang terbaik. Artinya bahwa kita memiliki pemimpin yang betul-betul berorientasi terhadap pelayanan publik terbaik, di mana salah satu canangan beliau adalah transformasi layanan umat yang kemudian dicanangkan pada tanggal 3 Januari 2022
sebagai bagian dari komitmen kita bersama untuk melakukan transformasi layanan publik. Dan selanjutnya kita pun memperoleh anugerah sebagai unit penyedia sarana prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan terbaik. Ini berlaku untuk beberapa kanwil dan kantor Kemenag. Kemudian juga kita memperoleh penghargaan khusus untuk UIN Sunan Ampel Surabaya, apresiasi buat Sivitas Akademika UIN Sunan Ampel, di mana memperoleh penghargaan sebagai top inovasi pelayanan publik. Dan Satker peraih ZIWBK, yaitu Man Karangasem dan Man 2 Kudus. Izinkan saya pada forum yang terhormat ini untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan, termasuk bagi Kanwil Bali dan Kemenag Bantul yang memperoleh peraih WBBM. Dan kemudian yang paling penting pada tahun ini kita juga memperoleh opini kualitas tinggi kepatuhan standar pelayanan publik pada tahun 2022 yang dianugerahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dan kita memperoleh juga penghargaan sebagai salah satu kementerian lembaga terbaik dalam mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tinggal pada 2020-2021. Dan tentu saja kita hari ini tidak boleh larut di dalam berbagai penghargaan, tetapi kita harus senantiasa membangun, dan ini merupakan energi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan. Dan ikhtiar itu kemudian kita bangun pada hari ini, di mana kita berkomitmen bersama untuk melakukan pembangunan zona integritas pada lembaga pendidikan Islam, khususnya untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan madrasah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, penilaian zona integritas pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan madrasah dilakukan oleh 3 tahap. Pertama adalah penilaian pendahuluan oleh Ditjen Pendis, dan penilaian pendahuluan fokus pada pemenuhan daya dukung. Dan kita berharap bahwa masing-masing satuan kerja itu memiliki evidence yang kuat dan bukti-bukti yang nyata tentang ikhtiar-ikhtiar kita untuk membangun zona integritas. Kemudian tahapan kedua adalah penilaian oleh tim penilai internal. Penilaian ini fokus pada pemenuhan prasyarat pengajuan Satker, ZI, WBK, maupun WBBM. Seperti saldo temuan yang diharapkan sudah terselesaikan, kemudian nilai sakit, pemenuhan terhadap LHK ASN, laporan hasil kekayaan ASN, kemudian LHKPN, kemudian penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan capaian kinerja organisasi. Dan yang ketiga, tahap ketiga adalah penilaian tim penilai nasional atau biasa kita mengenalnya sebagai TPN. Penilaian ini fokus pada substansi zona integritas, yaitu sejauh mana inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kinerja kita memiliki dampak nyata atau impact outcome yang memberikan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik. Dan pada hari ini kita melakukan submit serentak pada aplikasi PMPZI, dan ini merupakan ikhtiar kita bersama, kita seragam pada hari ini kita melakukan ikhtiar bersama, dan mudah-mudahan ini akan memperkokoh kita semua, menunjukkan komitmen kita semua dalam pembangunan zona integritas. Dan saya ingin mengingatkan pada kita semua, salah satu inti dari apa yang kita lakukan sesungguhnya bermuara pada satu ikhtiar kita, yaitu inovasi. Dan inovasi merupakan sebuah kesejatian, keniscayaan, dan keharusan di dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi tentu saja tidak melulu diartikan sebagai sesuatu hal yang benar-benar baru atau belum ada. Dia tidak sekedar invention, tetapi dia adalah sesuatu pernikahan, harmonisasi dari berbagai hal-hal yang menurut kita merupakan khas, sesuatu hal yang relatif baru. Inovasi juga tidak selalu berbentuk aplikasi, dan inovasi pada intinya, kalau kita terjemahkan adalah pekerjaan yang menjadi lebih mudah, easier, kemudian lebih murah, cheaper, lebih baik, better, dan lebih cepat atau faster. Jadi 4 kaidah yang kita selalu gunakan di dalam memahami inovasi. Yang pertama adalah easy, cheap, better, and faster. Dan kita selalu bunyi, kalau dalam bahasa pantun kita membunyikan nama-nama ikan. Bahwa kita perlu bekerja seperti ikan sepat, ikan gabus, ikan lele ditaruh di dalam kulkas. Bekerja cepat dan bagus, tidak bertele-tele namun tetap berkualitas. Semoga kita semua senantiasa memiliki semangat dalam berinovasi demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Saya kira demikian semacam catatan-catatan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semangat melayani publik melalui zona integritas yang tengah kita bangun pada hari ini. Terima kasih, dan dibuka nggak Pak Mbak Ulfa? Boleh, Prof. Buka. Dan marilah kita buka bersama kegiatan Submit ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan doa dan harapan semoga melalui kekuatan, hikmah, karomah, rahasia dari Ummul Quran, kegiatan kita dapat berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu hal yang substantif, bukan sekedar evidence, tetapi karya nyata yang dipersembahkan untuk publik sebagai bagian ikhtiar kita untuk menghadirkan layanan pendidikan Islam terbaik. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya, amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dengan pembacaan Ummul Quran tadi, maka saya nyatakan submit bersama berbagai evidence untuk pembangunan zona integritas pada perguruan tinggi keagamaan Islam, jumlahnya 25, dan 414 pada madrasah negeri, saya nyatakan di launching secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas arahan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Submit bersama PMPZI akan diwakili oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim kepada Bapak Profesor Dr. Zainuddin MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Sesdirjen, Bu Ulfa. Oke. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Dirjen Prof Dr. Muhammad Ali Ramdhani atau yang dikenal dengan Kang Dani, Pak Sekjen, Mbak Rahmat Mulyana, para rektor dan wakil rektor, para ketua PTKIN, para kepala madrasah, dan semuanya yang berjuang untuk bersama-sama mengikuti atau submit pembangunan zona integritas MPZI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan yang sangat prestisius untuk kita semua. Kedua, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabatnya, dan kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama yang telah getol selama ini berjuang untuk menjadi kementerian yang terbaik dengan program-programnya yang sangat spektakuler, antara lain IPMB, Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama, yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama. Dan kemarin juga saya tulis di koran terkait dengan ini. Demikian juga pembangunan MPZI dan juga dokumentasi yang berbasis IT. Semoga upaya cerdas dan sigap yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan tim dapat membawa kredibilitas dari Kementerian Agama dan seluruh satkernya yang ada. Yang kedua, selamat juga kami sampaikan atas penghargaan, reward, dan segala macam penghargaan yang diraih oleh Kementerian Agama selama ini, selama kurun 1 tahun ini. Semoga bermanfaat dan Kementerian Agama bisa menjadi contoh teladan bagi kementerian-kementerian yang lain. Kemudian yang ketiga,
Mari kita bersama-sama melakukan submit ZI atau MPZI, pembangunan zona integritas menuju WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan semuanya dari 20 PTKIN dan juga 414 madrasah ini bisa semuanya goal. Amin. Dengan mengucap basmalah, mari kita bersama-sama submit. Boleh di layarnya ditampilin kali, Bu, bisa ke layar ini, bisa nggak? Coba. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita klik. Nah, ya oke, betul. Sampun? Ya, sip ya, betul. Bismillah. Kirim, oke. Sudah masuk ya? Oke. Mantap, Pak Rektor. Pak Rahmat. Siap. Selamat. Waduh, mantap Pak Rektor. Didampingi Nggak Pak terasa Farhan, masuknya Pak Rahmat. Itu cuma ditekan masuknya kan. Jadi nggak terasa. Saya didampingi Bu WR2 ini. WR ya, WR Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diikuti oleh teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi diawali oleh dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya kami persilahkan untuk success story dari MAN 2 Kudus, Bapak Kepala Madrasah yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sofi MAG. Kami persilahkan Pak. Waktunya tidak boleh lebih dari 15 menit Pak. Cukup singkat saja, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendis beserta jajarannya, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani, STPNT, termasuk Pak Sekjen, Pak Sekretaris, Dirjen Pendis Pak Rahmat Mulyana, yang semangat, yang semakin hari semakin tambah gemuk. Yang terhormat PTKIN beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Madrasah beserta jajarannya. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kami selaku Kepala MAN 2 Kudus mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan sedikit tentang uswatun hasan kami di PMPZI, penilaian zona integritas. Mudah-mudahan waktu yang cukup paling banyak 10 menit Mbak Ul, insyaallah tuntas. Karena kami sudah menyediakan file dan file itu bisa diakses siap untuk menjadi madrasah uswatun hasanah. 2 kalinya sholawat dan salam dan sampaikan kepada beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih dari Dirjen Pendis, bimbingannya dan pengarahannya termasuk dari Irjen dan lain sebagainya. Singkat kata, bahwa membangun baik, terima kasih. Strategi menuju WBK dan WBBM.
Yang pertama, bahwa upaya membangun zona integritas itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Dirjen Pendis tadi, menyamakan persepsi apa yang dilakukan tetapi dalam bentuk apa yang bisa dibaca dan ditulis. Maka itu adalah kata kunci untuk mencapai hal-hal yang sangat positif itu. Zona kami tidak akan menyampaikan tentang zona integritas, apa yang kami lakukan selama ini. Bahwa membangun zona integritas itu perlu adanya komitmen bersama, yaitu antara pimpinan dan jajarannya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan itu terutama kepada stakeholder, peserta didik, dan orang tua. Dan itu menjadi komitmen kami bersama-sama. Komitmen yang paling utama adalah membangun bagaimana jajaran kami itu memberikan yang terbaik, baik secara nyata maupun tidak nyata, baik dalam bentuk dokumen maupun dalam pelayanan keseharian. Zona integritas yang dibangun di Mandua Kudus dimulai pada tahun 2020. Kami sudah maju ke TPN 2 kali. Alhamdulillah, baru tahun 2022 kita mencapai WBK, wilayah bebas dari korupsi. Tadi sudah disampaikan bahwa tahapan penilaian itu mulai dari Pendis, terima kasih Pendis yang telah membimbing, termasuk dari TPI tim penilai TPI dari Irjen itu membimbing langsung. Tetapi kata kunci yang paling penting adalah penilaian oleh tim PN, yaitu tim penilai nasional dari Menpan RB. Itu akan kami sampaikan apa yang kami lakukan selama ini ketika penilaian TPN. Karena kami membandingkan dari tahun 2021 sama 2022 itu terjadi perubahan yang sangat total. Terutama di 2022 itu ketika penilaian sebelum TPN itu ada namanya terkait dengan sakit. Waktu hanya 1 hari dan alhamdulillah bisa tuntas dengan baik. Baik, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan pertama bahwa ketika tampilan di Menpan RB itu ada tahapan yang namanya 1, kita diberi waktu cuma 20 menit, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. 20 menit itu harus mencerminkan apa yang ada di madrasah atau satker tersebut. Inilah kami mencoba untuk melakukan sesuatu inovatif yang sangat luar biasa ketika penyampaian kepada TPN. Upaya untuk menyampaikan itu dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, kita meyakinkan dari profil yang ada. Yang kedua, kita meyakinkan terkait dengan 6 area. Kita yakinkan kepada profil terkait dengan inovatif. Yang terakhir adalah kita yakinkan kepada TPN tentang hasil yang kita peroleh. Sehingga kata kunci untuk mencapai WBK adalah bagaimana waktu 20 menit itu bisa maksimal dengan baik. Maka ketika TPN minta paparan untuk menyampaikan materi zona integritas, maka kami telah melakukan perubahan hampir 5-6 kali. Maka pada saat tampilan itulah yang dibaca, pada saat tampilan itulah yang didengar oleh tim penilai dari Menpan RB, sehingga ketika 20 menit itu adalah segala-galanya. Sehingga itu pengalaman kami selama 2 tahun bahwa 20 menit itu adalah sangat berharga bagi kami. Baik Bapak Ibu, ini beberapa contoh saja. Ketika tampilan pertama itu meyakinkan kepada TPN, tim penilai nasional dari Menpan RB. Apa sebetulnya keunggulan dari satker tersebut? Kami yang kita tampilkan ini tidak kita baca secara umum, tetapi yang kita tampilkan di sini adalah hal-hal yang menjadi inovatif kami. Contoh ada namanya boarding, ada namanya mitra pondok. Tapi pada saat saya menyampaikan tentang mitra pondok itu tidak kita habiskan. Ada sebuah lobangan yang kira-kira mereka itu bisa menjawab pertanyaan yang apa yang saya sampaikan, termasuk tahfidz.
Maka ketika kita tampilkan dengan secara garis besar karena waktunya sangat terbatas, maka mereka yakinlah di saat itulah mereka bisa menjawab, bertanya tentang apa yang saya tampilkan. Ini salah satu contoh karena mereka tidak hadir, kita tampilkan beberapa fisik. Dan ini kita tidak terangkan, tetapi bahwa penampilan kami di mata beliau semuanya adalah yang kita tampilkan adalah yang terbaik. Contoh ini tempat yang ada. Ini contoh, contoh kami meyakinkan kepada TBN bahwa kami mendapatkan penghargaan kepada masyarakat bahwa pendaftar tiap tahun meningkat dari 1.000 menjadi 1.700. Ini kita yakinkan. Kalau bahasa saya adalah menyampaikan apa yang ada di satker tersebut supaya mereka dari tim penilai itu bisa menangkap kelebihan-kelebihan yang ada. Ini semuanya kita tampilkan tetapi tidak dibaca secara keseluruhan. Ambil hal-hal yang positif. Satu contoh ketika terakhir saya penampilan dikritik ada beberapa poin yang terlalu cepat. Maka dia minta penjelasan lagi. Artinya bahwa PPT yang kita buat itu bisa diminta pertanggungjawabkan dan bisa diminta untuk penjelasan secara lengkap. Ini bagian-bagian ini hanya sebagai data pendukung Bapak Ibu, tidak kita tampilkan keseluruhan. Tetapi semua ini nanti ketika kita tampilkan akan dibaca dan akan ditanyakan. Maka apa yang ditampilkan itu harus dikuasai oleh satu minimal kepala madrasah, pimpinan. Yang kedua adalah tim yang ada. Sehingga kita tanya jawab semuanya bisa menjawab dengan lengkap. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah kisi-kisi dari Menpan RB. Saya hanya membuat 2 komitmen. Saya memimpin komitmen kami dengan jajaran saya untuk melakukan bagaimana melakukan perubahan. Perubahan itu bentuknya bisa diukur dan bisa dinikmati. Yang ketiga, perubahan itu adalah bisa dilakukan evaluasi. Perubahan yang terakhir membawa dampak dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Satu contoh bahwa di dalam inovasi kami, kalau di dunia pendidikan ada namanya supervisi, tetapi kami tidak supervisi, tapi silaturahim pembelajaran. Dari program inovatif itu kita coba ada namanya Expo Pembelajaran. Insya Allah tahun 2023 setelah kita mendapatkan zona integritas, salah satu inovasi kami yang namanya silaturahim pembelajaran, nanti kita lakukan namanya Expo Pembelajaran. Di mana kita buka 1 minggu siapapun boleh masuk. Menjadi bagian tahu persis tentang pembelajaran. Ini salah satu contoh hasil daripada WBK, salah satu dari inovatif yang ada. Bapak Ibu, saya mencoba satu saja karena kami dibatasi. Kisi-kisi dari Menpan RB itu sudah jelas. Dan kisi-kisi itu harus diyakinkan dan harus dicukupi. Nah, kita memberikan keyakinan kepada Menpan RB bagaimana pemenuhan kebutuhan itu secara de jure itu terpenuhi. Tetapi saya lihat kelihatannya penilaian Menpan RB itu dinilai pada saat pemaparannya. Lebih tekankan kepada bagaimana meyakinkan kepada Menpan RB itu pemaparannya itu lebih yakin dan lebih jelas. Ini kami sudah membuat file lengkap, tapi tidak akan kami tampilkan 6 area. Satu contoh. Di dalam area 1 itu ada namanya yang harus dipenuhi. Di dalam 6 eviden itu, eviden yang pertama adalah tentang tata kelola, manajemen perubahan. Ada 4 poin dan ini tidak akan dilihat. Ada tim kerja zona integritas itu nanti penilaiannya di tim kita sendiri. Ada namanya rencana kerja pembangunan, ada namanya pemantauan dan evaluasi, ada namanya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Ini harus ada dalam bentuk file dan dokumen yang resmi. Tetapi yang penting adalah ketika paparan 20 menit itu harus ada poin kalimat 4 ini. Satu contoh area 1. Harus ada bunyi bahwa pimpinan itu sebagai role model. Ada bunyi namanya monitoring pembangunan zona integritas.
ada bunyi bahwa penilaian zona integritas area 1 itu betul-betul melibatkan seluruh pegawai. Dan yang terakhir adalah di area 1 harus ada budayanya seperti apa. Jadi 4 komponen ini menjadi penilaian daripada Menpan RB. Ketika ini menjadi acuan, kami mencoba untuk menerjemahkan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa hampir rata-rata kita kejebak dalam kata-kata sebelum dan sesudah. Maka di paparan itu harus ada tampilan. Sebelum itu seperti apa dan sesudah itu seperti apa. Maka 2 komponen inilah sangat mempengaruhi. Karena 20 menit menurut kami pada waktu itu yang paling seorang pimpinan dikuasai itu paling banyak diberikan penjelasan. Sehingga mereka lebih banyak terpesona. Satu contoh, bahwa di dalam area 1 itu ada namanya komitmen pimpinan. Nah, ketika komitmen pimpinan itu seperti apa? Maka ada kalimat sebelum dan ada kalimat sesudah. Maka ini contoh paparan kami budaya kerja. Kami mencoba yang namanya budaya kerja itu adalah setengah jam sebelum pelaksanaan pembelajaran sudah kita mulai. Dibuktikan dengan apa? Satu adalah dibuktikan dengan kegiatan, kedua dibuktikan dengan foto, dan yang ketiga dibuktikan dalam bentuk neraca atau hasil yang nyata. Sehingga tampilan itu tidak hanya sekedar cerita, tetapi harus ada data konkret yang ditampilkan. Kami ada namanya budaya kerja. Di area 1 itu ada namanya peran role model, ada namanya peran agen perubahan. Bentuk perwujudannya seperti apa? Satu contoh Bapak Ibu, kami tampilkan ini yang saya terangkan. Ada namanya menara, agen perubahan melakukan kegiatan menara. Tetapi ketika saya tampilkan tidak keseluruhan, tapi saya berikan kesempatan supaya agen perubahan itu ketika ditanya, dia jawab. Tetapi kenyataan di lapangan tidak ditanya. Kita program yang namanya 5S. Kita program yang namanya tepat waktu. Contoh, ketika ditanya tepat waktu buktinya apa? Contoh kita rapat. Rapat itu jam 7, ya jam 7. Undangannya jam 7. Ada yang tanya, ada enggak pembuktian, daftar hadir, absensi dan sebagainya. Sehingga yang ditampilkan di PPT itu akan ditanya secara langsung. Sehingga dokumen itu diminta dalam waktu 20 menit siap untuk ditunjukkan. Sehingga menurut kami ketika ditanya dokumen ditampilkan tidak lebih dari 90 menit ditampilkan itu adalah nilai terbaik. Sehingga ketika tampilan ke zona integritas oleh Menpan RB itu yang paling dikuasai adalah bagaimana data konkret. Data konkret yang dilakukan oleh Satker itu tampak bisa terbaca. Oke. Maaf. Oke, contoh ini Bapak. Jadi ini tampilan kami terkait dengan ini. Contoh, seorang role model punya program namanya Sapa Kelas, Taubat, Silaturahmi Pembelajaran. Ini contoh di area 1 yang berbunyi bahwa peran role model itu tampaknya apa? Sapa Kelas. Kita nggak akan terangkan keseluruhan, tapi kita berikan pancingan-pancingan yang ada. Contoh ini matrik perubahan kepala madrasah. Di mana aku siap. Catur bulan pertama berapa persen. Dan ini yang paling diminta. Karena ketika saya tahun pertama tidak kita tampilkan di sini, ditanya kita kebandapan. Tetapi dengan ada data seperti ini, insya Allah akan ada perubahan. Ini contoh area 1 dalam bentuk perubahan yang dilakukan oleh pimpinan dalam bentuk role model. Contoh ini. Kepala madrasah sebagai role model. Berarti kita bab nomor 1. Jenis perubahannya mana? Yaitu kehadiran guru pada saat keberangkatan pulang. Kita tampilkan keseluruhan. Contoh, waktu yang bentuk kegiatan SOP-nya jam 6 sekian pembelajaran, hasil CCTV, semuanya.
Dan ini adalah bagian sesudah. Sehingga kalau ada kata sebelum, sesudahnya seperti apa? Bentuk tampilannya agak konkret seperti ini. Ini Bapak Ibu. Ini area 2, area 3 dan sebagainya. Insya Allah kalau nanti ada beberapa Bapak Ibu Satker yang ingin bersama-sama silaturahim ke kami siap untuk memberikan yang terbaik. Karena kami punya tagline Mandua Kudus, madrasah akademis berbasis riset, mendunia, mandiri, berprestasi, dan uswatun hasanah. Kita membuka sahabat madrasah. Contoh ini di area 2. Kita coba ini dari Menpan RB. Kita terjemahkan dalam bentuk sebelum dan sesudah. Yang kita tampilkan begini, sebelumnya ada berapa? 58, sesudahnya ada berapa? Ini tampilan yang sesuai dengan ringkasan eviden yang ada. Jadi ini contoh keseluruhan dari 6 eviden. Baik, Bapak, Bu. Tidak kalah penting, yang paling penting adalah terakhir, yaitu tentang inovatif layanan. Saya sepakat dari Pak Dirjen tadi bahwa inovatif layanan itu tidak semuanya dalam bentuk aplikasi. Kami inovatif layanannya adalah dalam bentuk kegiatan. Dan ini dilakukan selalu melakukan perubahan-perubahan. Mulai dari taubat, mulai dari Persia, mulai dari risetnya, Sukma Bekti, ada namanya Saru, Sapa Guru. Semua data terkait inovatif itu ada 4 komponen dan harus ditampilkan. Yaitu 1, setiap inovatif harus ada latar belakang. Setiap inovatif harus ada outcome-nya. Setiap inovatif harus ada manfaat. Dan hampir ketika ditanya inovatifnya itu, apakah ada stakeholder lain yang melakukan studi banding. Nah, ini kata kunci. Ketika bicara studi banding, berarti harus ada bukti otentik di lapangan. Apa itu studi banding? Tentang apa? Nah, inilah yang menjadikan salah satu keunggulan yang ada di kita. Alhamdulillah, kami setiap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semuanya ada dokumen dan ada hasil. Ketika Sukma Bekti sukses masuk perguruan tinggi, kita paparkan. Yang SNBTN masuk sekian, SBMPTN misalnya 113, 118. Kemarin ditanya, hampir pertanyaan itu sekitar 10 menit, 5 menit, sampai 10 menit. Yang ditanya di inovatif aplikasinya. Kok sampai Sukma Bekti itu buktinya seperti apa? Kita punya data. Nah, inilah bahwa apa yang kita tampilkan itu bukan sekedar hanya, maaf bahasa saya, hanya sebuah kertas, tetapi harus ada data yang ada. Ini salah satu data, contoh anak yang terlambat, dari jam 6.45 kami sudah masuk. Ketika ditanya, terjadi perubahan pola pikir budaya kerja. Buktikan kalau saudara ada perubahan zona integritas di manajemen 1, manajemen perubahan pola pikir. Oke, ini satu contoh. Kami di kelas jam 6.45 sampai jam 7.15 menit ada namanya baca Al-Quran, sholat duha, pembelajaran di kelas, sapa silaturahim, kita melakukan sapa guru, dan semuanya ada. Contoh inovatif kami ada namanya inovatif pembimbingan Yorkemnya. Jadi kami madrasah riset ditanyakan apa buktinya? Buktinya ketika riset itu menjadi salah satu syarat naik kelulusan. Padahal kelulusan itu tidak ada. Dibuktikan data konkret hasil karya anak dan termasuk hasil prestasi anak. Ini salah satu contoh. Harus ada yang namanya data. Data apa yang dilakukan. Ini salah satunya Sukma Bekti masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ini kita sampaikan studi banding madrasah sekolah yang lain. Ini contoh kesempatan kepala madrasah perspektif untuk menyampaikan tentang madrasah riset dan madrasah akademis.
terus banyak kunjungan dan sebagainya. Ini data yang kami berikan berdasarkan apa yang menjadi inovatif kami. Contoh inovatif kami di LTMPT di kabupaten, ranking 1 di tingkat Jawa Tengah, 12 di tingkat. Ini ditanyakan bukti autentiknya seperti apa. Ini terkait dengan inovatif masuk perguruan tinggi. Oke. Walhasil Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih dari Dirjen Pendis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan. Di Minman RB, saya lihat mana yang bisa ditampilkan terbaik. Kalau itu di inovatifnya, berarti inovatif yang paling banyak. Ketika data itu terkait dengan hasil, berarti hasil itu yang dilakukan. Tetapi menurut hemat kami setelah 2 periode ini, Menpan RB hanya melihat ada enggak dampak terhadap ketika di WBK. Maka kata kunci terakhir close up seorang pimpinan ketika diberi kesempatan itu adalah sangat menentukan. Pada saat itu ditanya, kalau saudara mendapatkan kesempatan BBK apa? Hanya diberi waktu paling lama 1 menit kalau nggak salah. Saya ucapkan terima kasih. Kedua, terima kasih atas penghargaan, bimbingan. Jika kita mendapatkan BBK, saya akan memberikan support dan akan memberikan contoh teladan yang terbaik di Kementerian Agama. Insya Allah untuk Kementerian Agama semakin hari semakin baik. Terima kasih atas bimbingannya. Tepat waktu lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan yang di Jogja. Mana? Mbak Ulfa? Mbak Ulfa masih bergabung? Sepertinya terlempar ya. Di cover Baik. aja sama Bu Yusi. Oh ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sharing pengalaman kisah sukses dari Man Karangasem, Bali, yang akan disampaikan oleh Kepala Man Karangasem, Bapak Dr. Andes Supriyanto, MPD. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Islam, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam yang saya hormati, para rektor dan ketua PTKIN yang saya hormati, Kepala Madrasah yang saya hormati pula, serta Ibu Yusi dan tadi ada Ibu Ulfa yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini ada 480 ya yang mengikuti Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan pada kita semua dan bisa melaksanakan kegiatan rutin kita sehari-hari. Untuk itu kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Salam dan salawat juga curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Ibu, Bapak, peserta Zoom meeting saya hormati, kami dari madrasah yang dalam tanda kutip kecil ya, karena luas kami itu hanya luas tanah itu hanya 43,29 atau 23 are. Jadi hanya 4.323 meter persegi. Jadi tidak luas amat. Dan ketika ditunjuk di awal, kami juga bingung gitu ya.
masa sih kita bisa mencapai ke salah satu zona integritas? Akhirnya kami diundang oleh Bu Kanwil pada tahun 2020 terkait dengan fakta integritas pembangunan zona integritas di madrasah. Waktu itu hadir 5 orang kepala madrasah itu. Jadi setelah dari penandatanganan itu, saya sebenarnya pulangnya agak loyo, kira-kira bisa atau enggak gitu ya. Nah, besoknya saya sampaikan kepada KWRTU, Pak, ayo kita garap Pak di zona integritas ini bersama, insya Allah bisa. Gitu. Jadi saya semakin yakin karena KWRTU saya itu muda, energik sekali, dan saya punya kekuatan. Guru-guru kami juga muda-muda. Akhirnya, ayolah kita bangun bersama-sama. Oke, rapat. Rapat saya sampaikan, ternyata semua semangat. Akhirnya dimunculkan kembali. Kita punya moto yang sebenarnya moto ini mulai dari 2002, yaitu we are not the biggest but we will do the best. Walaupun kami tidak yang besar-besar amat gitu ya, tapi kita akan berusaha sebaik mungkin. Ini yang akan menjadi motor kami yang ada di Man Karangasem. Jadi dengan semangat itu, walaupun terseok-seok, mohon maaf Ibu Bapak ya, kami tidak semulus mungkin Man Kudus, kami juga jalannya itu terseok-seok gitu ya. Di awal kami mendapatkan kesempatan untuk mengisi PMPZI dari Dirjen, dan alhamdulillah pada saat itu diberi kesempatan yang agak bingung kita, apa yang akan kita isi. Ternyata di sana di bawah bimbingan Ibu Yusi, semua dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Yusi telah bimbing kami terkait dengan PMPZI. Di PMPZI kami ngisi itu tidak ini ya, kami tidak tahu memang apa yang ada saja yang ada di kami yang kami isi gitu. Jadi tidak dibuat-buat. Seperti Man Dua Kudus yang menyampaikan tadi, memang dalam mencapai ZI ini bukan sesuatu yang kosong seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ali Ramdhani. Apa yang kita rencanakan kita tulis, dan kita tulis apa yang kita laksanakan. Jadi hal itu yang selalu melekat dalam kegiatan kita sehari-hari di Man Karangasem. Selanjutnya dalam kegiatan PMPZI, kemudian penilaian internal, kemudian penilaian oleh tim ZI, kami pun relatif kecil jika dibanding dengan teman-teman kami yang ada di Bali khususnya waktu itu. Artinya karena nilai kami sangat-sangat dia memang di atas wajar, 80, 70, 80, 70 gitu. Jadi alhamdulillah lolos lagi. Selanjutnya dievaluasi oleh tim Pendis, kami lolos gitu tahap pertama itu, dan alhamdulillah setelah lolos itu, jadi setiap langkah kami selalu bicarakan dengan teman-teman, apa sih kelemahan kita, ayo kita garap dulu. Oh di sini Pak kita lemah. Waktu itu kita ada di pengawasan kita garap, karena yang paling lemah kita saat itu adalah pengawasan kita garap. Pak, Bapak kayaknya kelemahannya di sini, Bapak kelemahannya di sini. Oke, akan saya perbaiki. Dan alhamdulillah bisa meningkat walaupun tidak tajam amat. Pada saat penilaian kami lolos. Kemudian lolos juga setelah itu kita rapat kembali dengan teman-teman. Kita sudah lolos di langkah pertama. Langkah kedua pasti nanti ada, untuk itu kita siapkan dengan matang. Dan alhamdulillah pada langkah selanjutnya kita lolos juga, itu walaupun nilainya juga tidak tinggi-tinggi amat. Setelah lolos yang kedua, semakin semangatlah kita, semakin intens untuk bagaimana kita melihat kelebihan dan kelemahan kita. Jadi kelebihan kita di mana, kelemahan kita di mana. Pada saat sebelum penilaian TPI datanglah Irjen terkait dengan sakip. Sakip kami memang saat itu dinilai tidak terlalu tinggi amat.
Makanya ke depan ini dalam tahun-tahun 2023 ini kami berusaha untuk meningkatkan nilai sakit. Karena nilai sakit waktu itu 63,3. Jadi mepet ya dengan batas bawah. Nah, mudah-mudahan di tahun ini target kita di atas 70 lah ya. Jadi sakit kita supaya semakin membaik ke depannya. Dengan upaya yang sangat intens tentang kelebihan dan kekurangan kami, ternyata di saat latihan itu gladi ya, kami sempat drop karena memang kami tidak memiliki sesuatu yang bisa dijual secara nasional. Karena yang ditanya oleh tim gladi sebelum masuk ke TPN itu yang ditanya apa yang dijual MAN Karangasem ini ke tingkat nasional. Waduh, saya sampaikan karena kami memang berbasis IT itu yang saya tawarkan. Malah kami terdesak, loh itu kan hal yang biasa yang sudah dilakukan oleh nasional bahkan. Yang selain itu apa? Kami sampaikan memang prestasi secara yang menyolok itu kan barusan saja kami bisa mengirim KSM ke tingkat nasional yang saat ditanya oleh tim yang gladi itu anak-anak ini belum bersaing ke tingkat nasional sehingga kami kelabakan waktu itu drop lagi. Nah, ketika drop karena besok paginya kita harus menghadapi tes evaluasi, kami bangun semangat lagi teman-teman. Belum tentu yang ditanya oleh tim gladi itu sama dengan TPN. Ayo kita belajar lagi, kita bangkitkan lagi semangatnya. Dan alhamdulillah teman-teman semangat lagi. Dengan moto itu saja, we are not the biggest but we will do not the best. Jadi we will do the best itu ya not ya. Jadi itu bangun semangat. Ternyata yang ditanya oleh TPN itu yang semua ada di kami. Jadi kami menjawabnya waktu itu ya lancar gitu. Jadi yang kami bangun di awal itu adalah tim yang cerewet, maaf ya, yang cara berbicaranya itu gantian gitu loh, saut menyaut. Ternyata ini yang diinginkan oleh TPN bahwa memang bangunan Zati ini sudah mengakar di madrasah tersebut. Tuh ya, jadi pada kesempatan selanjutnya TPN alhamdulillah sekali lagi dan semua ini tidak terlepas dari Kemenak dan Kamil Bu, karena secara bersamaan Kemenak kami itu WBBM, sedangkan Kamil itu juga WBBM. Beliau selalu membimbing kami, menyemangati kami. Jadi berdua dan bahkan satu hari sebelum penilaian TPN itu Bu Kamil sempat ke Karangasem. Coba ini begini, coba ini begini. Malam itu langsung kita berubah. Jadi alhamdulillah Bu Kamil kami juga sangat-sangat memperhatikan kami. Jadi dorongan-dorongan itu juga perlu saya pikir. Akhirnya penilaian oleh TPN ternyata TPN itu ya juga tidak jauh beda apa yang disampaikan oleh Pak Sofi itu terkait dengan kita. Saya pikir kalau itu dilakukan oleh Ibu Bapak di masing-masing satker, insya Allah tidak akan keberatan untuk menjawabnya. Bahkan itu akan kompak ya di dalam. Dan yang sangat penting intinya adalah pimpinan sebagai role model jangan menghilang pada saat evaluasi itu. Artinya pimpinan selalu di depan. Gitu. Jadi ketika evaluasi TPI, ketika evaluasi TPN itu memang pimpinan yang harus di depan. Tidak boleh lagi diwakilkan kepada dua tingkat di bawahnya. Kalau satu tingkat boleh ya. Jadi itu yang disarankan oleh TPI waktu itu. Jadi alhamdulillah itu kita lakukan, kita mendapat kesempatan untuk dikunjungi. Itu nilai lebih kami yang dikunjungi itu. Karena kalau tidak dikunjungi mungkin kami juga akan tidak
Karena yang saya sampaikan mungkin belum meyakinkan dia sehingga dia harus berkunjung ke Karangasem. Setelah berkunjung ke Karangasem, ada tim itu yang sempat kaget. Loh, madrasah di pinggiran bagus sekali Pak, gitu ya. Bagus sekali gitu. Apalagi melihat yang lain, saya pikir ya, yang kayak kami aja dibilang bagus sekali. Terus masuk ke ruang kami sampaikan secara umum. Kemudian setelah kami sampaikan kepada umum, mereka mau kemana, ya mereka lah yang menentukan, bukan kita. Jadi dia mau kemana, ya itu mereka yang menentukan. Kebetulan saat itu anak-anak masih masuk sekolah dan penanya yang pertama itu di ruang PTSP. Di ruang PTSP, kemudian di ruang, pokoknya keliling lah di madrasah kami, keliling untuk mencari informasi tentang madrasah. Yang menarik, mungkin yang menjadi daya tarik dari TPN itu ada satu, ternyata IT kita itu memang kagum dia. Loh Pak, sampean sekolah kecil, hosting, saya waktu itu enggak ngerti hosting itu apa. Hosting itu apa sih Pak? Hosting itu rumahnya aplikasi itu loh Pak. Sampai itu gede sekali. Masa sekian gede? Ini siapa yang Pak? Kita punya apa semacam yang membuat aplikasi itu. Kita sendiri Pak. Oh gitu ya. Jadi itu dia kagum itu loh. Masalahnya kami di daerah yang terpencil ternyata IT itu sudah betul-betul melekat di kita. Yang kedua, ini yang nilai sangat lebih. Kita memberikan pelayanan kepada teman-teman, kepada masyarakat, terutama siswa, itu 80% belum bayar komite, Bu. Nah itu ditanya, Pak bagaimana? Saya tidak menyangka itu. Dan yang alhamdulillah semua data insya Allah kita semua lengkap ya. Jadi tidak kaget, termasuk IT, termasuk semua itu IT sudah kita bangun mulai tahun 2012 ya, jadi bukan dadak gitu. Kalau memang yang lebih bagus itu mulai dari awal sudah ada bangunan-bangunan itu, sekarang tinggal menguatkan. Tentang komite itu saya kaget. Waduh, berarti ini masalah. Ternyata enggak. Gitu. Memang kan ada undang-undangnya. Memang kami tidak mengelola uang komite itu. Yang mengelola uang komite itu adalah komite gitu ya. Jadi yang mengelola komite. Pak, sampean 80% tidak bayar. Bagaimana roda kegiatan di madrasah? Jalan Pak, kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pelayanan. Nah, terus anak yang ujian yang belum bayar bagaimana? Tetap kami layani, tidak kami anak tirikan lah semacam gitu ya. Tidak kita hukum, tidak kita sendirikan, tetap mereka di kelasnya masing-masing. Nah terus terkait dengan rapot, tetap kita kasih Pak. Nah, tetap dikasih ijazah bagaimana anak yang belum bayar. Ada anak memang yang belum bayar kebetulan yang dilihat itu yang sudah lulusan. Loh ini ada yang belum bayar, ijazahnya gimana Pak? Sudah kita kasih Pak. Mana buktinya Pak? Data pengeluaran ijazah kita sampaikan. Oh iya. Wih kagum Sa. Karena di beberapa daerah itu ada yang tidak bayar ditahan ijazahnya. Ini saya kagum sama sekolah sampean. Walaupun 80% tidak bayar, itu tetap dikasih. Nah, di tengah-tengah itu mereka kan pengen membuktikan Pak. Ada siswa ditanya 6 orang. Saat ditanya 6 orang itu, kita memang tidak menyangka ke sana, kita juga tidak mengarahkan, memang kenyataan gitu loh ya. Kenyataan, ditanyalah 6 orang. Nah, kamu sudah bayar iuran komite? Belum Pak, ke-6-nya itu belum jawab. Menjawab dengan nada yang sama bahwa mereka belum bayar. Akhirnya apa? Dikasih mereka uang oleh TPN itu 100-an. Jadi dikasih 600 tunai. Saya, waduh ini gimana kok dikasih? Nanti jangan-jangan masuk gratifikasi. Saya berpikir lagi, oh gratifikasi kan hanya untuk saya, untuk kepala. Oh berarti tidak, mudah-mudahan itu tidak apa-apa, tidak berpengaruh terhadap ZI kita. Karena bukan kepada perorangan. Jadi anak kami dikasih uang 600. Selanjutnya
dari hal itu ya kita layanilah sebagai tamu, tapi tamu kita tidak ada transaksional di sana. Jangan sekali-kali ada transaksional langsung mungkin disikat habis ya kalau transaksional. Kita biarkan apa adanya. Jadi itu langkah-langkah kami mulai dari awal sampai akhir. Ibu bapak yang sekolahnya kecil, madrasahnya kecil, jangan khawatir. Ya, apa yang ada kelebihan di bapak, upayakan itu menjadi suatu kelebihan di madrasah bapak dalam melayani, terutama pelayanan ternyata. Pelayanan kita kepada masyarakat. Ya, seperti tadi kayak kami, loh, Pak, ini anak-anak belum bayar, ijazahnya itu kalau tidak ditahan, nanti bagaimana anak-anak Pak? Pak, kami selalu punya keyakinan bahwa Allah itu selalu memberikan rezeki dari manapun. Dan kami pahamkan anak-anak ini, nak, kamu masih punya tanggungan terkait komite ini dengan madrasah. Anak-anak kadang-kadang menjawab, loh Pak Pri kan sudah ada kepala di madrasah. Loh, nah ini utangnya bukan kepada Pak Pri. Jadi bukan utang ya, bahasa saya selalu kewajiban Anda, kewajiban yang selalu saya sampaikan, kewajiban Anda kepada madrasah, bukan kepada Pak Pri, kepada madrasahnya. Nah, silahkan nanti kalau bukan sekarang, bukan besok, kapan kamu punya rezeki lebih, silahkan dikasihkan. Itu bukan untuk Pak Pri, itu untuk adik-adikmu yang ada di madrasah. Jadi itu Ibu, beberapa perjalanan kami di madrasah, kelebihan-kelebihan kami, dan yang perlu saya ingatkan, tadi saya katakan di depan, kami tidak semulus yang lain. Kami di TPI pertama kita belum punya yang namanya PTSP, karena PTSP kami tempatnya itu dibangun SPSN, karena harus dibongkar semua, lahan kami sempit ya, hanya 43 are. Kami janji sama TPI, dalam waktu 1 minggu sudah terbentuk. Kemudian setelah penilaian dari TPI, saya diskusi dengan KURTU dan teman-teman, Pak, kita punya lulusan dari MAN itu yang di arsitektur Pak. Coba kita dihubungi, digambar, langsung dikirim. Alhamdulillah memang tidak selesai dalam waktu 1 pekan ya. Itu sekitar 2 pekan baru selesai. Tapi setiap perkembangan saya laporkan bahwa kami sungguh-sungguh dalam upaya menuju WBK. Gitu. Jadi kami bukan main-main dalam menuju WBK itu, karena kurang PTSP itu saja. Dan yang tidak kalah penting, Ibu Bapak, memang madrasah kita itu semua gedung yang kita memiliki nilai manfaat. Jangan sampai nanti gedungnya mangkrak gitu ya, maksudnya ada gedung ini kosong, digugurkan gitu ya. Jadi upayakan semua gedung yang ada di madrasah itu manfaat dan bersih, serta nilai-nilai kerindangan itu seperti yang ditampilkan oleh Mandua Kudus. Saya pernah berkunjung di Mandua Kudus, memang saya akui beliau itu menggarap madrasah cukup bagus. Itu ya, dalam arti lingkungan. Saya juga meniru itu. Jadi kami tata lingkungan kami seperti Mandua Kudus. Yang kedua, kami waktu itu ya mungkin tidak terlalu tidak terlalu tanggap terkait dengan SK. Kadang-kadang SK penunjukan sebagai zona integritas. Ini kami dianggap kami tidak membangun zona integritas itu kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun, harus 1 tahun lebih ya. Jadi kalau nanti 2023 minimal zona integritas SK-nya itu tahun 2021. Bahkan kalau mau ya 2020. Dan memang kita sudah punya SK, hanya lupa menganut. Jadi kami di TPN itu juga menyanggah, ada masa sanggah itu ya. Jadi masih untung ada masa sanggah. Jadi dari 3 madrasah, alhamdulillah kita yang masuk itu 2. Mungkin itu Ibu Yusi yang perlu kami sampaikan terkait dengan perjalanan kami dari pembangunan zona integritas. Terima kasih, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari MAN Karangasem Bali. Saya juga sempat mendampingi ya dari MAN Karangasem Bali. Selamat.
Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita di penghujung acara pada pagi menjelang siang ini, perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa setelah submit, segera eviden untuk dikirim melalui link Google Drive yang akan disampaikan oleh teman-teman PMPZI di Pendis. Jadi kami ingatkan untuk Bapak Ibu ini nanti setelah submit segera eviden untuk dikirim ke link Google Drive ya Bapak Ibu sekalian. Untuk nanti selanjutnya akan dinilai oleh tim penilai dari Pendis ya unit eselon 1. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang sukses meraih WBK tahun ini dari MAN 2 Kudus dan MAN Karangasem Bali bisa menginspirasi seluruh Bapak Ibu sekalian. MAN Karangasem kaget begitu, dia dapat itu sangat luar biasa. Ternyata ada story-story di situ. Penggalian dari TPN itu yang luar biasa di MAN Karangasem Bali ini ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya kira demikian acara kita pada pagi hari ini. Kami selaku pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat untuk kita semua tetap berjuang untuk ZI pada Satker Pendidikan Islam di PTKIN dan Madrasah. Semangat Bapak Ibu, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq wal aqwamut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajah Yusi mau memberikan closing statement, silahkan Bu Haji. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu semua. Kami sangat mengapresiasi atas kerja keras dan kegigihan Bapak Ibu semua karena dalam membangun ZI memang tidak mudah ya, perlu kontribusi dari seluruh personil, seluruh sivitas akademika dari PTKIN maupun madrasah gitu. Dan ini adalah kolaborasi, tidak kinerja individu ya. Nah, ini semua dibangun bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai dalam memenuhi seluruh instrumen dalam lembar kerja evaluasi di PMPZI. Dan sudah disubmit ya, beberapa satker pun juga sudah menghubungi kami bahwa sudah melakukan submit sebelum hari ini malah ya, saking antusiasnya karena khawatir semakin mendekati 31 Desember maka terjadi kredit ya aplikasi karena diakses oleh seluruh satker di Indonesia. Alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan semakin banyak satker pendidikan Islam yang dapat menjadi ZI, WBK maupun WBBM. Jadi kami sangat berbahagia dan karena perjalanan masih panjang, masih tahapan-tahapan yang akan kita jalani, maka kita siapkan energi full ya, kita gaspol supaya kita bisa menjalani seluruh tahapan dengan baik dan berhasil menjadi ZI, WBK, WBBM. Mungkin demikian Mbak Ulfa. Dan kami tunggu ya untuk link evidennya dalam Google Drive ataupun yang sudah dimasukkan ke aplikasi. Memang di aplikasi pun bisa untuk memasukkan eviden, namun kami sarankan memasukkannya dalam Google Drive karena begitu ada revisi, begitu ada tambahan itu bisa segera dimasukkan ke dalam Google Drive sampai dengan bahkan sampai dengan TPN hadir ya, evaluator TPN hadir karena proses tetap berjalan. Namun apabila eviden dimasukkan ke aplikasi, maka begitu ada perbaikan, satker sudah tidak bisa membuka karena sudah mensubmit ke Menteri Agama. Mungkin demikian, kita siapkan terus energinya, insya Allah semua akan berhasil, semua akan happy ending ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji. Sukses untuk kita semuanya. Semangat. Oke. Terima kasih Jinliv ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk para pimpinan, Pak Ses, Pak Dirjen, seluruh rektor,
Kepala Madrasah dan tim pembangunan zona integritas. Mohon izin dari UIN Malang, dulu Nji. Oh, baik. Terima kasih Pak Rektor, Bu Wakil Rektor. Ini kami tim Fakultas Saintek Mbak Yusti. Mohon doanya. Saintek. Mudah-mudahan amin. Hasil kita sampai ke tahap akhir. Terima kasih Bunda Yusi. Oh ya, terima kasih dari Dimas Katolik, dari Dimas Hindu, dan lembaga pendidikan di sana yang ikut hadir di sini ya. Kami support banget, terima kasih. Dan pasti bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sukses terus. Terima kasih. Oh, boleh. Terima kasih Bu Yusi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yusi, terima kasih. Terima kasih Bu Yusi. Terima kasih Bu Yusi. Terima kasih semuanya. Salam yang luar biasa dari Terima kasih Bu Yusi. Terima kasih Bu Yusi dan Bapak Ibu semuanya. Monggo.